teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marianti Mayantari dengan NPM A1C025099. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sekolah bisa mengatur siswa dari awal masuk sampai lulus? Atau bagaimana sekolah menyediakan fasilitas yang kita gunakan setiap hari? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Teman-teman sudah tahu belum, apa sih manajemen peserta didik itu? Jadi, manajemen peserta didik adalah proses mengelola siswa sejak pertama kali masuk sampai akhirnya lulus, mulai dari penerimaan, pembinaan, pengembangan, sampai layanan-layanan untuk siswa. Intinya, supaya suasana belajar bisa berjalan kondusif dan menyenangkan. Lalu, apa tujuannya? Tujuannya jelas, yaitu untuk mengoptimalkan potensi setiap siswa, memberikan pelayanan yang adil dan merata, membentuk kedisiplinan, serta iklim sekolah yang positif, dan tentu saja mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik. Jadi, bukan hanya sekedar pintar di kelas, tapi juga berkembang dalam bakat dan kepribadian. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Bayangkan saat teman-teman pertama kali masuk sekolah, yaitu ada penerimaan siswa baru, ada orientasi, kemudian ada administrasi. Kita dicatat dengan rapi. Setelah itu ada pembinaan kedisiplinan, bimbingan konseling, dan juga pengembangan minat bakat. Semua itu termasuk bagian dari manajemen peserta didik. Sekarang coba bayangkan belajar tanpa buku, tanpa ruang kelas, atau tanpa laboratorium. Pasti susah kan? Itulah pentingnya manajemen sarana prasarana. Sarana itu alat langsung untuk belajar seperti buku, komputer, atau media pembelajaran. Sedangkan prasarana itu pendukungnya seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, bahkan lapangan olahraga. Nah, apa sih tujuannya? Yang pertama tentu saja menyediakan fasilitas yang memadai bagi guru dan siswa. Lalu, memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. Selain itu, menjaga dan merawat fasilitas agar tidak cepat rusak. Dan yang paling penting, meningkatkan kualitas pendidikan. Ruang lingkupnya apa saja? Mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, pencatatan inventaris, hingga perawatan fasilitas. Kalau ada barang yang rusak atau sudah tidak layak, sekolah juga harus melakukan penghapusan supaya tidak menumpuk. Semua itu harus dikelola dengan baik. Nah, sekarang coba kita kaitkan peserta didik tanpa sarana prasarana. Belajar kurang maksimal. Sarana prasarana tanpa peserta didik tidak ada yang memanfaatkan. Artinya, keduanya saling membutuhkan. Jika fasilitas sekolah baik, maka motivasi belajar dan prestasi siswa juga meningkat. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa manajemen peserta didik dan manajemen sarana prasarana adalah bagian penting dalam administrasi pendidikan. Keduanya harus berjalan seimbang supaya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Dan tentu saja, sekolah yang terkelola dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai bahan refleksi, saya sudah menyiapkan soal evaluasi yang bisa diakses melalui link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.